Independent Lilia. Lilia. Itu dia Lilia. Udah tahu Eve di ban, Varsa sudah diambil. Salah satu mage yang bisa mandiri dan juga burst damage-nya cukup tinggi dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lilia kalau nggak Kagura. Tapi di sini mereka lebih prefer untuk mainin Lilia. Nah, aku setuju sama Eterna. Aku lebih prefer berada di upper bracket tentunya dipandu oleh Ranger Emas, Eterna dan juga Goni. Let's go to the land of Dawn. Let's go to the land of Dawn untuk melihat representatif dari Malaysia dan representatif dari Indonesia. Mereka mencari kejuaraan siapa yang akan mendapatkan upper bracket di sini dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih untuk membuka map. Masih belum ada yang agresif ya. Yes, bener banget buat kalian kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk hashtag Indopride di kolom komentar. Dan ini ada fun fact dari Snake Video, di mana MPL Indonesia 8 Pin adalah pengguna jauh head berbahaya dengan 10 kali pick dan win rate-nya 90% kawan-kawan. Wow. Coba dipaksa depan sana. Ada VYN tapi ternyata ada R7 tertinggal seorang diri harus digunakan. Mau tidak mau, cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk mengcover kali ini Eterna. Iya, belum cukup untuk nge-cover nih. Sekarang mereka akan berotasi ke area mid side dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya. Walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat. Wow. Jadi tadi kalau kalian perhatiin ya, Yes. Esmeralda dan juga Joyetnya makanin jungle dari seorang Yisun Shin. Yang berarti apa? Yisun Shin bisa telat level 4 dibanding Pakito. Oke, agak sedikit tertinggal ya. Tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini lihat Feyan langsung ngamanin. Dia nggak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya. Mountain Shaker telah dibuka, informasi telah diberikan dari Bang Sin dari bottom lane dengan setengah darah. Yang bisa kita bilang Sasa masih head to head dengan Sin dan Sin tidak di cover untuk seorang Finn di awal-awal tadi. Melihat adanya permainan dari tim RRQs yang agresif, kayaknya tim SMG juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini ya Eterna. Wow, Zaim Sempoi sangat rendah, tapi lihat di sini ada pergerakan yang sangat agresif oleh Finn. Apakah dia bisa mengamankan seorang Expedia? Namun ternyata masih bisa kabur, masih bisa survive. One last hit, almost is never enough. Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Belum ada orang yang bergetar atau bergerak. Bergetar. Sungguh bergetar di turtle. Yes, betul banget. Dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih equal nih. Mungkin ada cuma perbedaan 100-200, tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman RRQC untuk mengambil objektif yang tersebut. Oke, bakal coba dibalaskan keadaan. Satu injector dikeluarkan, satu pemain harus didapatkan, damage yang diberikan. Turtle dia mengambil seorang Albert, retribution yang baik, tapi WYN, what are you doing? Gak bisa berbuat cukup banyak. Dia tertangkap, untung satu buat Restless menyelamatkan dari seorang WYN. Yes, dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget, namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold. Wow, satu turtle yang cukup penting, untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first blood di menit yang ketiga. Yang bahkan mostly kita tahu RRQ itu agresif banget gue nih. Nah ya bener banget kalau kita ngeliat itemnya nih Ji. Sin langsung gak pakai lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya, sebenarnya Yisun Shin mereka langsung War X tentunya, dan Albert cukup menarik. Gak langsung War X tetapi kayak Bloodlust. Oke, tapi kalian lihat injektor ke arah yang lain. Mencoba ditumbangkan, first blood didapatkan. Bayen tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar. Karena kalkulasi dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi. Dia tidak ada flicker, bukan target ke yang lain, tapi ternyata Expedia. Kali ini yang ditumbangkan Eterna. Yes, pick off yang luar biasa oleh seorang Finn dengan ejector yang pas banget, dan itu jadi 1-0. Dan sekarang sudah ada pressure terhadap Zaim Sempoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Wow, Albert tidak boleh terlalu dalam. Damage dari seorang Zaim Sempoi ini benar-benar harus di-respect Goni, karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indo Pride dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama M3 kali ini, dan hanya untuk pengguna baru Goni. Iya, sebenarnya banget tentunya. Dan untuk saat ini ya, kalau kita ngelihat posisinya sangat-sangat imbang nih Ji, dari objektif, dari goldnya juga cuma beda 1000, dan bahkan 1 kill point doang, 4 menit permainan. Wow, ini untuk kedua belah tim kita bisa bilang ini benar-benar harus diperhatikan gameplay, dan R7 sudah berada di arah rumput Eterna. Yes, mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya, yaitu dalam Turtle. Of course, di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya RRQ Hoshi udah mulai men-set up ke arah situ, dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG? Harusnya bisa, karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shutdown seorang Sin, dan ini akan jadi Turtle yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali. Melihat ada 3 player di arah bottom lane, lihat R7
R7 kali dengan seorang Albert, dia nggak mau tinggal diam terhadap seorang WYN, dipukul mundur coba didapatkan dan hilang. Satu kali knockout strike, lihat langsung tembakan dan bahkan lihat pukulan ke dada, nyesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana. Yes, benar banget, dan kita bisa melihat kalau misalnya ada pergerakan yang sangat agresif terhadap Sasa, apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation? Ada backup dari Xperia, tapi lihat di situ outplay dari seorang Sasa, apakah dia bisa menjadi double kill? Wow, amazing banget dari Sasa. Oh my god, ter-outplay. Sasa berhasil mendapatkan 2 poin kill. Lihat dengan killing spree-nya dia berhasil mengaktifkan dan bahkan menghilangkan seorang Bangsin. Tapi Albert tidak tinggal diam, bersama seorang Clay berhasil menukar satu Sasa setidaknya tadi tumbangkan. Tapi outplay dilakukan Sasa di arah bottom lane. Itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa, Goni. Wow, bener-bener. Ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya. Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Flicker ke depan, agresif. Dan lihat, pergerakan dari Xperia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double kill-nya. Dan tentunya di akhir Clay datang, tetapi kita ngeliat sebuah outplay yang sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Xperia coba masa ke Bangsin, konsel terkeluarkan bersama dengan seorang Flicker, tapi lihat Xperia terus dapat memori. Damage masih ditahan, mencoba di cutting minion di arah bottom lane. Lihat R7 terlalu jauh, tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah Turtle nantinya. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Arky Hoshi dalam bush. Mereka mencari timing yang pas, mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick off si Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG tuh kadang lebih suka, tapi lihat di sini ejector connect terhadap Xperia langsung menggunakan flicker untuk keluar dari Fat Airstrike yang begitu bagus, Oji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar flickernya. Tapi lihatlah pada Plague Shield setelah dikeluarkan. Sudah ditumbangkan dari besar besar. Sasa terperangkap dapat kill, looking for triple kill. Berdepan sana. Wah, yang menjadi pilihan triple kill. Apakah menjadi Beniak untuk kali ini? Lihat Beniak. Albert berhasil mendapatkan Beniak di arah top lane. Untung kali ini untuk tim Arky Hoshi dengan keuntungan 21.000 network. Agoni. Wow, bener banget. Raksasa harus dihilangkan dan bahkan Albert Maniac pertama di M3. Wow, Maniac yang pertama di M3, sungguh exceptional performance dari Albert juga, dan sekarang mereka punya leluasa untuk mengambil berbanyak macam objektif. Tapi kita bisa lihat di sini instant replay by Samsung Galaxy A series, Goni. Iya, sebenarnya banget di situ Lilianya nggak sempet yang namanya Black Shoes dan langsung Albert makanin satu persatu. 4 member dari SMG harus hilang. Oke, sementara mata dari SMG mereka fokus ke arah Bangsin, ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG, mereka terlalu fokus ke arah Bangsin, dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk disumbangkan Eternal. Yes, benar banget. Tapi di sini kita bisa melihat Valisar connect terhadap Zain Sempoy. Apakah dia bisa kabur dengan Black Shoes? Dia bisa regenerate HP-nya, tapi ada pergerakan lagi yang sangat agresif dari teman-teman R7 dan juga Finn. Oke, kali ini para pemain dari tim SMG mereka bersepakat satu buat turret di arah top lane. Turret pertama untuk tim SMG. Dan di sisi lain, Bangsin udah mulai di cover karena mereka tahu Sin ini akan menjadi salah satu asuransi late game mereka. Dan para pemain dari RRQ ini, khususnya Finn, ini benar-benar hebat. Dia dengan metode sikat minggat. Dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, benar banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold, ini RRQ Hoshi udah unggul sebesar 6.000 gold nih. Karena dengan rotasi yang cukup bagus, dia bisa nge-pick up kanan kiri. Dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, tapi lihat di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat beramai-ramai berkumpul menjadi satu. Mereka menumbangkan seorang Xperia. Xperia lagi-lagi menjadi pilihan dan bahkan Xperia tumbang di saat Papa Lord muncul. Goni! Wow, ini kalau ngeliat dari RRQ, rotasinya udah 5 man, bukan 401. Tapi rotasinya 5 man, dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG. Job description-nya Lilia semakin berat. Harus clear wave, harus nge-burst damage, dan tentunya clean. Harus seorang Sasa, ini harus positioningnya bagus banget. Dan tadi ada sedikit kesalahan. First Maniac itu Ohead. Oke, langsung tapi di sisi lain kita bakal lihat di mana ini karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat bahasa Inggris siapa, Ji? Yang Anas ya. YTH. YTH ya, yang terhormat ya. YTH. Tapi ternyata di sana R7 dengan adanya dua player yang di buying time
oleh R7. Ini spesial bebas untuk item Ego nih. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua gold lanernya. Sasa OTW BOD udah dapat true damage dari Endless Battle, tapi sininya lihat udah mau true damage juga dari Endless Battle. Dengan adanya Lord, ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Alright, Lord bergerak ini, Mr. Lord menuju ke arah inhibitor turret para pemain dari tim SMG. Mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi lain Lilia berhasil membuat damage trap di sana, bom yang sangat-sangat akurat. Tapi di dua sisi yang berbeda para pemain dari tim SMG, mereka lihat satu buah eject dikeluarkan. Oh my god, Baxnya mau coba ditumpangin. Satu Baxnya hilang, ternyata ke arah belakang. Lilia udah gak punya satu buah Black Juice. Dan di sisi lain Anarki Oshi masih mau lebih. Ini berturang menjadi pilihan. Volley Star menemukan Volley Monster dikeluarkan untuk mendapatkan inhibitor dan berhasil. Inhibitor 2 gigi terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumbangi dengan satu buah inhibitor di arah top lane dan masih selamat ternyata Eterna. Masih selamat ternyata si Sasa dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur. Tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget. Bisa lane ketiga member dari SMG ya. Nggak satu, nggak dua, tiga loh. Wow. Luar biasa banget permainan dari teman-teman Arky Hoshi. Dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin. Mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes, untuk itemnya gue silakan. Yes, jadi kalau untuk itemnya, Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin Divine Glaive, extra penetration, zoningan siege-nya. Ini bener-bener tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat, farmingnya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman RRQ Hoshi, bahkan 1 lane udah di freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming, mendapatkan farming. Wow, tapi ini RRQ lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena RRQ itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turretnya. Dan lihat, di menit 11 dia hanya mendapatkan 1 turret. RRQ bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada outplay dilakukan di arah bottom lane dari seorang Sasa, ternyata itu bukan masalah besar. Itu di reset kembali. Mereka lagi-lagi laning phase-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minionnya. Dan 2 titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di-clear di arah bottom dan juga top lane. Karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya. Yes, betul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci. Dan sekarang Arky Hoshi lead dengan 9.000 gold. Hampir 10.000 ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map. Dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita udah di menit yang ke-12, itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown duit dari shutdown itu yang sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat disiplin. Berhati-hati. Iya, gak mau sama sekali memaksa ke arah inhibitor gue nih. Iya benar banget, karena lihat Lordnya udah 40 detik lagi. Tentunya tim RRQ juga mereka nggak mau gegabah. Oke 10.000 gold, tetapi mereka juga nggak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert nggak bisa di shutdown, tadi Oji udah bilang. Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah, lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman RRQ. Tentunya RRQ nggak akan kasih opening itu. Wow, itu dia. Dan bahkan lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul. Yang terhormat apa bahasa Inggrisnya? Yang terhormat bahasa Inggrisnya YTH. YTH. Yaudah kalian nyebut ya. Gue yang please welcome Mr. Lord. YTH. Kalian YTH ya. Ojinya YTH. YTH. Oke. Kita sebelum itu mengalami team fight ternyata di depan sana PYN masih mau terhadap seorang Expedia. Tapi Albert is coming. Menuju ke arah Sasa. Sasa jadi pilihan. Albert seorang diri tadi menemani di depan sana. Tapi ternyata R7 is coming. Super R7. Kali ini tiba-tiba loncat. Menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan Lord. Karena kali ini hampir saja Pipin tercuri. Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG, sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate, tidak mau overcommit kepada team fight di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk ngeambil buff-buff dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Knockout Strike dikeluarkan, berhasil mendapatkan purple buff kali ini tanpa adanya retribution. Di sisi lain, dari tim SMG mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana harus coba tercover. Lihat Lord sebentar lagi coba ditumbangin oleh serangan retribution yang cukup bagus dipasangkan tim fight. Ejector lagi ke arah belakang. Dan bahkan yes, udah gak bisa pulang, mau jadi goyang. Albert masih mau lebih. Sebentar menjadi pilihan. Knockout Strike R7 menumbangkan sang raksasa di depan. Triple kill, looking for Maniac again.
Dan this is it. Albert masih mau lebih tahan. This is it. 2 kali maniac di dalam satu game. Ararki Wozi benar-benar mengamuk. Sang raja dari segala raja berhasil mendapatkan game yang pertama. 2 maniac dan salah satu Ooh.